warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Inspirasi Talk. Sebelumnya perkenalkan saya Sohiatul Mirohmah dan saya Dianinda Aulia. Pada episode kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang nifak atau sifat munafik. Topik ini sering menjadi perhatian dalam kehidupan beragama kita yang berbahaya bagi iman seseorang. Baik, betul sekali. Jadi untuk memperdalam diskusi kali ini, kami sudah menghadirkan dua orang narasumber istimewa. Yang pertama, kita sudah mendatangkan seorang pemuda yang aktivis dalam dakwah Islamiyah seputar akhlak dan keimanan. Selamat datang Kak Dafril, kami ucapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, dan selanjutnya kita juga sudah bersama dengan Ustazah Erida yang sering membahas isu terkait hati dan pengendalian diri dalam perspektif Islam. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustazah Erida dan juga Kak Dafril. Senang bisa berjumpa untuk berbagi ilmu di sini. Baik Kak Dafril, bisa dijelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan nifak dan mengapa hal ini dianggap sangat berbahaya dalam Islam menurut Anda? Nah, di sini nifak adalah sifat seseorang yang berpura-pura beriman secara lahiriah, tetapi hatinya justru menyembunyikan kekufuran. Munafik ini berbahaya karena merusak tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga komunitas di sekitarnya. Orang munafik seringkali menjadi sumber fitnah dan kebingungan dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang munafik berada dalam derajat yang paling rendah di neraka. Baik, Masya Allah, ini sangat mendalam ya Kak. Sekarang menurut Ustazah Aisyah sendiri, dari perspektif pengenalan diri dan hati, bagaimana seseorang bisa terjebak dalam sifat munafik? Atau adakah tanda-tanda yang bisa kita kenali? Cara seseorang terjebak dalam sifat kemunafikan ini adalah ketika tidak lisannya tidak sejalan. Seseorang mungkin berkata baik atau terlihat baik di mata orang lain, tapi niat sebenarnya berbeda. Tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah suka berdusta, berkhianat ketika diberi amanah, dan juga tidak menepati janji. Kemunafikan ini muncul karena dari hati yang tidak ikhlas dan juga terpengaruh oleh keinginan duniawi. Sangat jelas Ustazah, lalu bagaimana kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam sifat-sifat ini Kak Dafril? Nah, ini yang paling penting. Yang pertama, kita harus selalu memperbaiki niat kita. Niat harus terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menjaga diri dengan memperbanyak zikir dan doa juga sangat penting. Rasulullah SAW pernah berdoa untuk kita sering berdoa agar dijauhkan dari sifat munafik. Selain itu, introspeksi diri secara rutin adalah hal langkah yang tidak boleh dilakukan. Menarik. Kalau dari sudut pandang perempuan, khususnya dari Ustazah Aisyah ya. Mohon maaf Ustazah Erida. Jadi apakah ada tantangan khusus dalam menjaga hati kita agar tidak terpengaruh dengan sifat munafik? Bagi perempuan, tantangan bisa datang dari tekanan sosial atau keinginan untuk tampil baik di mata orang lain. Ini bisa menjadi ujian, terutama dalam menjaga keikhlasan. Media sosial misalnya, seringkali memicu seseorang untuk melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ingin hanya dipuji. Disinilah pentingnya memperkuat hati dengan ilmu. Mengingat Allah dalam sabda Anda juga memfokuskan pada niat ibadah. Luar biasa. Jadi intinya sama saja ya, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Tantangannya tetap sama, yaitu menjaga keikhlasan dalam setiap perbuatan agar terhindar dari sifat munafik. Benar sekali. Terakhir, kami ingin mendengarkan pesan penutup dari Kak Dafril dan Ustazah Aisyah. Ustazah Erida, mungkin bisa dimulai dari Ustazah Erida. Apa pesan yang paling penting bagi pemirsa terkait dengan menjaga diri dari sifat munafik? Pesan saya, kita harus selalu menjaga niat dan juga hati. Jangan biarkan dunia mempengaruhi keimanan kita. Beramalah dengan ikhlas dan selalu memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Taala agar hati kita bersih dari kemunafikan.
Ingat bahwa Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hati kita, meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Saya setuju dengan saja. Tambah dari saya, jangan pernah meremehkan kemunafikan dalam berkata, meskipun mungkin terlihat kecil. Jika kita sering berbohong, mengingkari janji, atau berkhianat, itu bisa menjadi pintu masuk sifat kemunafikan. Jadi, mari kita selalu jujur, menepati janji dan amanah dalam setiap kegiatan kita. Jazakumullah khairan Kak Jafil dan Ustazah Aida atas penjelasan dan nasihat yang sangat berharga ini. Dan dari saya sendiri maupun dari para pemirsa, kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf karena banyak dari kita kekeliruan. Semoga kita semua dapat terhindar dari sifat-sifat munafik dan selalu ikhlas dalam beramal. Untuk para penonton, semoga perbincangan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di Inspiring Talk episode berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.